Cara mencari penyebab power supply switching polytron speaker aktif, overvolt atau drop ya, atau dia berayun. Tapi kali ini kami akan fokus ke dia overvolt, dan juga kami akan membahas sedikit tentang kenapa dia drop ya. Nah, kalau dia overvolt ini yang paling sulit karena tegangannya misalnya 28 volt, dia beranjak naik menjadi 40 volt. Jadi masalah ini paling sulit ya dalam mengatasinya. Dan kami akan membahasnya dalam konten kali ini ya. Berikut videonya. Optocouplernya. Kalau tampak atasnya demikian ya. Kalau dibalik, nah ini ya. Ya dia, ini ya, pin 1, pin 2, 3 dan 4. Ya, ini yang harus kita kuasai jika sekundernya ini overvolt. Kalau dia tegangannya drop berarti ada kerusakan di bagian amplifier sini, ada short komponen kalau dia drop. Bedanya kalau dia overvolt sampai 40 volt ya. Nah, ini ya. Salah satu penyebabnya ini teman-teman ya. Ya ini. Ini input untuk kontrol sekunder dari optocoupler ini. Jadi misalnya tegangannya overvolt di sini harusnya ideal tegangannya di bawah 5 volt untuk model sirkuit ini ya, Ya, jadi pin 1 dan pin 2 harus di bawah 5 volt. Kalau dia melebihi berarti kerusakannya yang harus diselidiki ya resistor ini ya. Ini resistor ini karena kita lihat sini ya. Sumber tegangannya dari sini, ini sumber tegangan input ke sini ya. Ini harus diperhatikan, ada resistor ini ya. Jadi sirkuit ini harus diperhatikan teman-teman ya. Penyebabnya overvolt ya. Jadi tidak ada kerusakan lain. Selain ini juga harus jadi acuan ya. Dia bisa sampai overvolt gitu ya. Oke. Sebenarnya sederhana ya rangkaian ini ya. Kalau kita sudah ngerti prosesnya. Oke. Ini metode untuk mencari kerusakan optocoupler ya, pastikan di sini ya. Ya. Tegangan di sini ini harus sesuai tegangan kerja si optocoupler. Ini belum kami hidupkan ya. Masih 0 ya. Kan kami hidupkan dulu. Oke, di sini. Oke. Ini kita hidupkan. Ya. Jadi di sini ya. Terlihat ini ada 30. Di sini ada 29. Ini kita anggap normal ya. Karena bagian yang ini belum terpasang loadnya. Bebannya ini ya, bebannya belum full nih. Ini belum full beban. Nah, di sini ya, teman-teman. Yang ini dan ini ya. Ini. Dia dari karakter optocoupler ini dia harus di bawah 5 volt. Jadi ini pin 2-nya 2,8, inputnya 3,8. Dari mana dia? Pertanyaannya kan begitu. Nah, di sini ya, ini inputnya ini ya. Kita lihat ini input 6 volt ini ya, yang ini. Diturunkan lewat resistor ini. Jadi resistor ini jangan sampai nilainya berubah sehingga nilai tegangan ini pasti berubah ya. Kalau input tegangannya ini berubah pasti di WL431 ini ya, ini
regulatornya pasti akan berubah juga. Itu yang menyebabkan tegangan di sini overvolt ya. Bisa menjadi overvolt dan kemungkinan MOSFET ini pasti akan pecah, akan hancur ya. MOSFET bisa rusak, dan juga kalau MOSFET-nya tidak rusak, transistor tip ini akan rusak ya. Karena transistor tip itu dia harus tegangannya di sini ya, kolektornya ya, harus di sini. Ya. Jadi tegangan ini ya di sini sumbernya dari R ini ya. Jadi ada input tegangan, nanti bisa dilihat ya jalur ini kemana, tapi dia ke sini nih. Nah ini kalau nilai R ini berubah, nilai R ini jelas tegangan di sini akan berubah, sehingga ya ini dari pin 3 atau pin 4 ini yang ke optocoupler. Di sini kalau di bawah atau di atas 5 ya. Kalau jenis ini harus di bawah 5 volt pin 1 dan pin 2. Jadi dia akan mengontrol untuk outputnya ya. Untuk output ini ya. Ini 28 volt ya, sama 29 ini ya. Oke ya, yang ini ya teman-teman, yang ini ya, pin 1, pin 2. Tegangan ini resistor ini nilainya tidak boleh berubah ya. Ada seri seri polytron ini, di sini inputnya 14 volt. 14 volt ya. Jadi perlu dicari tahu nih sumbernya. Itu ya. Oke. Jadi sirkuitnya seperti ini ya. Sirkuit optocoupler yang ini ya. Sirkuit optocoupler. Sementara optocouplernya yang ini. Tapi nanti di sini di modul itu kita harus tahu dulu dia yang ini ya. Tapi teman-teman kan harus tahu yang R ini. Ya, R ini. Dan ini WL 431 ya. 431. Sama juga ya yang ini, kalau di sini kan kita harus tahu dia ya yang ini ya. Nah, di sini jika ini normal ya. Jika power supply ini kita anggap normal bekerja ya, dalam arti bekerja. Jadi masalah di sini dia ada drop ya, sekunder itu drop, dan ada juga overflow. Kalau ini drop ya, misalnya drop dari misalnya 28 volt dia drop menjadi 15. Ini mudah. Ini lebih mudah, ini lebih mudah yang drop ini. Tapi yang overvolt ini ya, overvolt ini kita harus agak teliti ya. Ini harus agak teliti karena sulit. Jadi dia dari 28 volt ya, dia bisa menjadi 40 volt. Itu menyebabkan beban di sini ya, beban sekunder ini hancur ya. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas khusus optocoupler ya, khusus optocoupler. Oke. Ini kita hapus lagi, kita hapus dia. Jadi teman-teman, ini perlu ya kita menguasai sistem ini, menguasai sistem kerja si optocoupler, sehingga kita akan bisa mereparasi. Oke. Jadi sirkuit power supply ini normal ya. Normal. Di sini dia overvolt misalnya menjadi 40 volt dari 28 volt ya, menjadi 40 volt.
Jadi teman-teman, kenapa dia overvolt? Karena ini ya, nilai resistor ini berubah. Dalam artian dia nilainya turun, atau bisa nilainya naik, tapi kebanyakan nilainya turun. Jadi misalnya dia sumbernya ini ya, dari sini dia misalnya 14 volt ya. Nanti lewat resistor ini diturunkan menjadi di sini yang ini dan ini ya. Di sini menjadi 3 volt, di sini menjadi 2,8 volt. Bedanya hanya sekian ya. Itu diatur oleh WL431. Jadi jika R ini berubah, jika R ini nilainya turun, maka tegangan yang ini dia akan naik mengikuti tegangan ini, misalnya mengikuti tegangan 14 volt, sini 14 volt. Ini yang menyebabkan overvolt ini. Kadang dia menjadi penyebab overvolt juga ini ya. Jadi sirkuit di sini, sirkuit primer ini bekerja normal. Dia tetap keluar tapi 40 volt. Jadi kita memasang beban di sini ya. Ini hancur ya, loadnya pasti hancur nih. Hancur. Dia hidup tidak lama pasti hancur lagi. Nah, ini biasa kejadian pada speaker aktif Polytron. Jadi yang paling utama kita harus kuasai ini ya, 14 volt ini. Ada, kemudian nanti diturunkan oleh resistor ini. Ada sirkuit di sini ya, ini ya, sirkuit optocoupler yang ini. Jadi untuk jenis ini dia harus 3 volt dan 2,8 volt. Ini pin 1, ini pin 2. Kira-kira begitu ya. Jadi tegangan di sini misalnya pabrik mengeluarkan 28 volt. Kalau yang ini pin ini naik ini ya, pin 1 dan pin 2 ini naik, otomatis ini ya, yang ini feedback ini dia akan menaikkan frekuensi ya. Ibaratnya frekuensi ini naik, ini tetap bekerja, dan akhirnya karena frekuensinya naik, tegangan ini naik menjadi 40 volt. Jadi sederhananya demikian ya. Feedbacknya ini dia melaporkan tuh ke sini ya, frekuensinya naik, dia kasih naik ke sini. Jadi induktor ini ya, induktor bekerja ya, induktor ini. Jadi gambarnya jadi belepotan begini ya kalau kita menjelaskannya teman-teman. Jadi dia overvolt lebih sulit daripada dia drop ya. Jadi tegangan drop ini lebih mudah daripada V-nya overvolt ya. Ini susah kalau belum paham. Nah, jadi kita lihat di sini ya, ini. Kalau di gambarnya begini, nanti di modulnya gini ya. Kita harus memulai dari tegangan kerjanya. Ya, ini di power supply Polytron ini ya. Ini ada sekring ini ya. Ke sini kan. Kemudian ini ada dioda nih. Kemudian ini elko-nya, ini elko positifnya ya. Di sini 14 volt. Ini untuk seri pas 79. Nah, ini sering terjadi bunyinya duk ya, duk gitu ya, ini ya. Dia hanya bunyi duk gitu. Nah, penyebabnya di sini ya, teman-teman ya. Ini ada 14 volt, kita lihat. Nah, di sini ini kita lihat ya, jalur yang ini ya. Nah, jalur ini harus diperhatikan teman-teman ini ya. Kemudian ke sini dia. Nah, di sini harus dibawa lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 5 volt ya. Ya. Di pin 1 ini
dia harus lebih kecil dari 5 volt. Kok bisa Pak dia lebih kecil dari 5? Ya ini ada R nih. Ada R. Ini R penurun tegangan nih. R penurun tegangan. Nah, di sini sehingga lewat R ini nanti dikecilkan menjadi 3 volt. Kemudian nanti distabilkan lagi lewat ini ya. Ini WL 431. Nah, ini nanti di sini menjadi 2,8 volt. Ya. Jadi ini ya intinya ini ya optocoupler ini ya. Nah, ini penyebab overvolt, teman-teman. Penyebab dia menjadi salah satu penyebab overvolt. Nah, jadi gambarnya akhirnya menjadi berantakan begini ya, teman-teman. Oke. Kami rasa cukup demikian ya, karena gambarnya sudah kepenuhan. Coba saya jelaskan lagi kembali yang di modul ini ya, yang ini khususnya ini ya. Modul yang ini ya. Oke. Jadi kita perlu menghapus kembali. Ini kita hapus lagi. Kita menghapus lagi. Sehingga nanti teman-teman bisa paham untuk mengerjakan orderan yang overvolt. Ya, kayak gini ya. Oke, kita lihat. Jadi kalau sirkuitnya kita jelaskan yang ini ya, ini sirkuitnya. Kalau di modulnya ini akan lebih rumit. Nah, kita ulangi lagi. Ini ada pin 1, ini pin 2 ya. Di sini ya. Di sini ada harus 3 volt, di sini 2,8. Ini real pada modul ya, modul Polytron pas 79 yang ada bluetoothnya. Ini kalau kerusakan dia bunyinya duk ya kan, duk gitu ya, duk gitu. Nah, kita lihat di sini ada 3 volt, di sini ada 2,8 volt. Dari mana dia kan? Nah, dari mana dia teman-teman? Jadi teman-teman gini, karena kita memulai dari sini kan, ini ada R ya, ada resistor, ini R penurun tegangan. Jadi kita lihat ini jalurnya gini ya, ini kita harus ke tegangan sumbernya ya. Ini dia datang ke sini ya, ini ada elko, ini ada elko. Nah, tegangan ini dia datangnya dari dioda ini ya, ini kan ada diodanya. Ini dioda. Ini dioda, kemudian ada dia datangnya dari trafo ini ya, ini trafo ya. Dari trafo. Berapa tegangannya di sini? 14 volt. Ini khusus seri yang pas 79. Oke. Kenapa dia bisa jadi 3 volt di sini? Karena ada R penurun tegangan. Jika R penurun tegangan ini nilainya berubah, otomatis di sini akan naik ya. Ini akan naik nih. Tegangan 3 volt ini berubah dia. Biasanya dia naik tuh menjadi 14 volt ya. Menjadi 14 volt. Di sini juga menjadi 14 volt. Dan itu yang menyebabkan ini bermasalah nih. Ini bisa rusak juga nih, bisa rusak ya. Oke. Jadi kalau dia bunyi duk-duk-duk, nah ini perlu diganti teman-teman. Ini ya, dia bunyi duk-duk-duk, diganti. Tapi resistor penurun tegangan ini juga perlu dilihat, ya, karena dia overvolt. Ya. Nah, ini. Dan kalau dia sudah overvolt, jelas rangkaian amplifier, ya kan? Tuh, kalau dia ini ya, kalau dia overvolt, ini ya, overvolt ini. Sirkuit amplifier ini hancur. Itu tipnya ya, tip dan BD-nya. BD itu hancur teman-teman, ini hancur. Karena tegangan yang harusnya 28 volt dia menjadi 40 volt. Oke, kira-kira demikian ya penjelasan kami.
Semoga bermanfaat.